Adik, cepat hentikan. Ah. Sekte King Xuan melarang keras kultivasi ilmu iblis haus darah. Bukan hanya melatihnya secara diam-diam. Kau bahkan berani mencelakai sesama saudara seperguruan. Ayah dan ibu sebentar lagi pulang. Masih belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu kepada mereka. Jangan ikut campur, enyah kau. Kau tidak boleh pergi. Hanya karena sampah sepertimu, kau berani menghalangiku. Lepaskan aku. Kalau ayah dan ibu tahu perbuatanmu ini, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Bakatmu itu biasa saja. Setiap hari bergaul dengan manusia biasa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan anak emas sepertiku? Menurutmu ayah dan ibu akan percaya padamu atau padaku? Aku harus memberitahu ayah dan ibu. Tidak boleh membiarkanmu bertindak sesuka hatimu lagi. Karena kau ingin mati. Akan kukabulkan keinginanmu. Bagaimana bisa ada aura ilmu iblis haus darah di sekte? Sepertinya itu di area terlarang gunung belakang. Bisa-bisanya ada yang nekat berkultivasi di sana. Ayo kita cepat periksa. Dari mana datangnya kultivator iblis ini? Gawat. Bagaimana bisa ibu ke sini? Kak, bagaimana bisa kakak melatih ilmu iblis? Idiot. Kamu tidak apa-apa, Zheng Er. Ibu, Kak Fang Yuan tidak sengaja. Ibu jangan salahkan Kak Fang Yuan. Kak Fang Yuan hanya melatih ilmu iblis haus darah. Pikirannya terganggu hingga dia menyerangku. Apa? Anak durhaka. Beraninya kau melatih ilmu iblis. Bahkan mencelakai sesama saudara seperguruan. Kejahatanmu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bu, bukan aku. Fang Yuan, beraninya kau menggunakan ilmu iblis untuk melukai adikmu. Bukan aku sungguh, bukan aku. Aku tidak pernah berlatih ilmu iblis. Masih berani mengelak. Kau pikir kami semua buta? Ayah, kakak hanya hilaf sesaat. Aku yakin dia akan kembali ke jalan yang benar. Tolong, jangan hancurkan kultivasinya. Ayah ibu, percayalah padaku. Yang berlatih ilmu iblis penghisap darah itu Fang Zheng. Cukup. Dalam kondisi seperti ini, kau masih berani memfitnah Zheng Er. Kalau tahu hatimu sebusuk ini sejak dulu, aku tidak akan pernah membawamu pulang. Kau diam-diam berlatih ilmu iblis. Kejahatanmu tak terampuni. Hari ini, aku akan menghancurkan dantianmu. Melenyapkan kultivasimu. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Feng. Enyah kau dari sini. Apa? Kalian jangan sekali-kali menyalahkan kakak. Pedang Qi Lin ini, gunakan untuk mengobati lukamu dulu. Pil suci ini bisa langsung menyembuhkan lukamu. Zheng Er, kerja bagus. Mengenai kultivator iblis 8 dewa, aku akan mencatat ini sebagai jasa besar bagimu. Apapun yang kau inginkan, katakan saja pada ayah. Layang-layang besar. Fang Yuan. Kau hanyalah seekor semut kecil. Apa kau tahu itu? Masih berani-beraninya bermimpi merebut posisi ketua sekte King Xuan dariku. Hari ini, aku akan membuatmu mati. Apa kau tidak takut ayah dan ibu mengetahuinya? Ayah dan ibu. Sekarang kau hanyalah manusia biasa. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Ayah dan ibulah yang menyuruhku membunuhmu. Hahaha. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Feng. Enyah kau dari sini. Jika ada kehidupan selanjutnya,
Aku pasti akan menghancurkan Fang Chun. Jika ada kehidupan selanjutnya, akan kuratakan tempat kepala biara itu. Bukankah aku dulu diusir dari rumah oleh ayah dan ibu, lalu dibunuh oleh kepala biara itu? Xiao Ro sudah mati. Dan ayah serta ibu sendirilah yang menyuruhku untuk membunuhmu. Hahaha. Aku terlahir kembali. Bodoh, cepat berlutut di hadapanku. Sekte Kingshuan kita dipenuhi oleh para pahlawan hebat. Bakat-bakat luar biasa selalu bermunculan. Generasi demi generasi berlatih dengan sangat keras, demi melawan para kultivator iblis. Tapi lihatlah dirimu sendiri. Sudahlah kerjaanmu hanya bermalas-malasan setiap hari. Sekarang kau bahkan berani mencuri pil langit hunyuan milikku. Cepat serahkan pil obat itu sekarang juga. Ayah, tolong jangan salahkan kakak lagi. Mungkin kakak tidak sengaja melakukannya. Dia hanya salah mengambil pil obat saja. Jangan membela dia lagi. Lihatlah dia sekarang, tidak berguna dan pemalas. Kerjanya hanya mencuri dan berbuat licik. Di mana letak wibawanya sebagai seorang kultivator. Dia benar-benar telah mempermalukan keluarga Fang kita. Yuan Er, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa mengatakannya kepada kami. Tapi kenapa kamu harus mencurinya? Kak, aku tahu kakak selalu punya prasangka buruk padaku. Aku bisa memberikan harta karun berharga lainnya kepada kakak. Tapi pil obat yang satu itu benar-benar sangat penting bagiku. Ini peringatan terakhirku padamu. Segera kembalikan pil obat itu kepada Zheng Er. Jika kamu masih keras kepala dan tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Pil obat ini, jelas-jelas aku yang bersusah payah menemukannya di area terlarang. Tapi mereka selalu pilih kasih dan hanya mempercayai Fang Zheng. Mereka bahkan memaksaku untuk menyerahkan pil ini kepadanya. Jika memang begitu, aku tidak akan membiarkan keinginan mereka terwujud. Kamu sangat menginginkan pil ini, kan? Kak, pil ini bisa membantuku membentuk fisik suci kuno. Aku benar-benar tidak bisa memberikan ini padamu. Kalau memang tidak bisa, aku akan pergi memohon pada ayah dan ibu, agar memberimu ganti rugi yang lain. Barang-barang milikku. Berani-beraninya kamu juga ingin merebutnya. Hentikan. Hentikan. HMTH. Anak durhaka. Apakah sekarang kamu sudah tidak menganggap ayahmu ini lagi? Konyo. Dulu, kalianlah yang membuangku. Setelah membawaku pulang, kalian malah mengabaikanku begitu saja. Selama 3 tahun sejak aku kembali. Di seluruh sekte Kingshuan. Siapa yang tahu kalau aku adalah putra kalian? Lancang, dulu kami harus menumpas pemberontakan, kami tidak punya pilihan. Bisakah kamu sedikit saja memahami perasaan orang tuamu? Lalu kenapa kalian bisa mengadopsi Fang Zheng? Bahkan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Apakah ini yang kalian sebut tidak punya pilihan? Kak, ini semua salahku. Hingga membuat kakak harus menderita sebanyak ini. Tolong, jangan salahkan ayah dan ibu. Jika kakak benar-benar membenciku, maka aku akan pergi saja dari keluarga Fang. Astaga, Kak. Zheng Er, kakakmu tidak bermaksud begitu. Yuan Er, cepat minta maaf pada adikmu. Fang Yuan, apa kamu baru akan puas? Setelah berhasil mengusir adikmu dari keluarga Fang, kalian selalu memikirkan keluarga Fang. Tapi kapan kalian pernah memikirkan perasaanku? Jangan lupa, dia hanyalah anak yang kalian pungut dari luar wilayah. Sedangkan akulah putra kandung kalian yang sebenarnya. Anak durhaka, benar-benar tidak tahu aturan. Yuan Er, dulu kami memang kurang pertimbangan. Kami akan memberikan ganti rugi padamu nanti. Tapi kamu juga tidak boleh bicara seperti itu pada ayahmu. Kamu sudah dewasa. Harusnya kamu sudah bisa lebih mengerti. Cukup. Jika kalian memang berniat menebus kesalahan, harusnya sudah sejak dulu. Untuk apa berpura-pura peduli sekarang? Kak, tega-teganya kakak berkata kasar kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kalau kakak mau menyalahkan seseorang, salahkan aku saja. Tamparan ini untukmu, karena lancang merebut posisiku, dan merampas keluargaku. Tamparan ini untukmu, karena memutarbalikkan kenyataan, dan menghasut semua orang dengan dustamu. Tamparan ini untukmu, karena hatimu yang begitu busuk, dan mencoba melenyapkan nyawaku. Dan kalian selama 3 tahun ini, selain menyalahkan, membenci, dan memaki, kalian tidak pernah sekalipun mengucapkan kata peduli padaku. Orang tua seperti kalian,
Lebih baik aku tidak punya saja. Durhaka, benar-benar anak durhaka. Yuan Er, kami ini orang tua kandungmu. Sejak kalian membuangku, aku sudah tidak punya orang tua lagi. Mulai hari ini, aku putuskan semua hubungan dengan keluarga Fang. Anak durhaka. Kamu pikir hubungan darah ini bisa kamu putus begitu saja? Di dalam tubuhmu mengalir darah keluarga Fang kami. Dan di dalam dirimu tumbuh tulang agung milik keluarga Fang. Jika bukan karena itu, kamu hanyalah manusia biasa saja. Di dunia kultivasi ini, kamu hanyalah semut kecil yang paling hina. Garis keturunan seperti ini tidak sudi aku miliki. Oh ya, Ah ah ah. tulang agung ini kukembalikan pada kalian. Mulai hari ini, Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Wang. Ugh, sekte King Xuan sudah diambang kehancuran. Dan akan segera menghadapi bencana besar. Kakak Feng Yuan. Bukankah kamu baru saja kembali dari keluarga Fang? Bagaimana bisa terluka parah seperti ini? Mulai sekarang, jangan pernah sebut lagi orang-orang keluarga Fang. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan mereka. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika tidak ada keluarga Fang, kamu masih memiliki aku. Terima kasih, King Yao. Setelah lukaku pulih, kita akan pergi dari sekte King Su bersama-sama. M. Metode kultivasi ini seharusnya berguna untukmu. Kitab Rahasia Tongtian. Bukankah ini kitab metode kultivasi rahasia dari 3000 benua? Dengan adanya ini, bahkan tanpa itu pun, aku tetap bisa melanjutkan kultivasiku. Jing yang akan segera pergi bermeditasi sekarang. Kali ini aku pasti akan menerobos rintangan. M. Kak Fang Yuan, aku percaya padamu. Jika bisa mendapatkan tulang supremasi milik Huang Yan, Anakku pasti bisa bangkit dan bertarung kembali. Ah, Zeng Er. Eng Er, kamu kenapa? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi pada Zeng Er? aliran darah dan ki mengalir terbalik, menyerang platform spiritualnya. Ada tanda-tanda fondasi kultivasinya akan hancur. Jika sampai hancur, Zeng Er mungkin tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi seumur hidupnya. Ayah. Anakmu tidak ingin menjadi orang tidak berguna. Ayah. Feng Zantian, cepatlah cari cara untuk menolong anak kita. Jika kita menyatukan tulang supremasi ini dengannya, pasti bisa membangun kembali fondasi kultivasinya. Apa? Ayah, ibu anakmu. Semua ini hanya masalah kecil. Tidak boleh sampai menghambat jalan kultivasi Kak Fang Yuan. Jika bukan karena anak durhaka itu memakan pil surgawi Hunyuan milikmu, fondasi Dao MU tidak akan sampai rusak seperti ini. Tulang supremasi ini adalah hadiah darinya untukmu. Selamat tinggal. Istriku,
Kita tidak bisa tinggal dia melihat fondasi Dao Zeng Er hancur. Paling-paling, saat dia kembali nanti. Tinggal kita berikan kompensasi saja padanya. Sekarang, kamu adalah milikku. Hahaha. Zeng Er, semua ini dipersiapkan untukmu. Harta karun surgawi baru saja menyatu. Cepatlah makan lebih banyak untuk tulang supremasi MU. Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan pulih secepatnya. Sudah lama sekali berlalu. Kenapa Yuan Er belum juga kembali? Abaikan saja dia. Dia hanya ingin menggunakan trik kabur dari rumah. Untuk menakut-nakuti kita. Agar kita memohon padanya untuk kembali. Dia hanya bermimpi. Biarkan saja dia. Anak durhaka itu. Jika tidak mau kembali, tidak usah kembali sekalian. Sampaikan perintahku. Cabut hak kediaman kultivasi Fang Yuan di Tanah Suci Sekte. Usir Fang Yuan dari Sekte King Kuan. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di sini lagi selamanya. Tapi, ini. Ketua Sekte, Tuan Muda tertua sebenarnya tidak memiliki apa-apa di kediaman. Yuan Er adalah Tuan Muda keluarga Fang kita. Bagaimana mungkin di Tanah Suci Sekte? Dia tidak memiliki kediaman kultivasi. Hamba tidak berani bicara sembarangan, Tuan. Tuan Muda selama ini selalu tinggal di sekte luar. Mustahil. Kediaman Fang kita berada di pusat Tanah Suci Sekte King Xuan. Dengan tingkat kultivasinya yang sangat rendah itu. Perjalanan dari sekte luar King Xuan ke kediaman Fang setidaknya membutuhkan waktu 6 jam. Apa mungkin dia sudah bergegas ke kediaman Fang setiap hari bahkan sebelum fajar menyingsing? Paman Li, mungkinkah kakak Fang Yuan yang memintamu membohongi kami? Hanya untuk mencari simpati. Hamba sama sekali tidak berani berbohong, Tuan. Ketua Sekte, semua yang saya katakan. Semuanya benar adanya. Putri kita ada di rumah. Kenapa tidak terdengar suara sedikit pun? Pantas saja dia menaruh dendam pada kita. Kamu, kenapa kamu tidak mengatakannya dari dulu? Nyonya, ini semua adalah perintah dari Ketua Sekte. Saya juga tidak berani banyak bicara. Wang Zantian, lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku hanya bilang ingin menempa wataknya. Aku tidak pernah menyuruhnya untuk terus tinggal di sekte luar. Li Sheng, di mana UR tinggal sekarang? Cepat bawa kami ke sana sekarang. Benar, ini adalah pondok Tuan Muda Fang Yuan. Kamu bilang dia selama ini tinggal di tempat seperti ini. Bagaimana mungkin? Tempat ini bahkan lebih buruk daripada kandang hewan di sekta. Ibu, aku ingin pindah tempat duduk. Kediaman Fang begitu luas. Ini adalah tempat dengan energi spiritual paling melimpah di seluruh sekte King Xuan. Apakah itu masih belum cukup untukmu? Ibu, Tapi kamu baru saja pulang ke rumah. Sudah meremehkan kediaman Fang. Dan hanya berpikir untuk bersenang-senang. Kamu harus belajar menempa dirimu sendiri. Mengerti? Kamu bilang Yun Er. Ternyata tinggal di sini sampai 3 tahun lamanya. bukankah ini rumput spiritual yang biasa diberikan sekte untuk makanan hewan spiritual? Kualitas rumput spiritual ini sangat buruk. Bawa ini untuk memberi makan hewan spiritual saja. Baik. Paman Li, tunggu sebentar ayah. Bagaimana kalau serahkan saja rumput spiritual ini kepadaku untuk diurus? Bubar. Terserah kamu. Aduh. Wang Yun. Dia bahkan membawa pulang rumput spiritual makanan hewan untuk dimakan. Apakah Wang Zantian tidak memberikan tunjangan bulanan kepada Wang Yun? Anda sendiri yang bilang ingin menempa Tuan Muda. Jadi dia tidak mendapatkan tunjangan bulanan. Dia hanya bisa tinggal di gubuk jerami ini. Dan bahkan makanannya pun hanya sisa-sisa. Kalaupun aku sempat lengah sesaat, terus kenapa? Apa itu bisa jadi alasan baginya untuk membangkang pada orang tua, melanggar hukum, dan bertindak tidak bermoral? Putri Feng Zantian sudah kabur dari rumah gara-gara kamu. Bukannya mencari cara untuk menemukannya. Kamu malah terus menyalahkan Nyonya Feng.
Kamu tidak mau mencari putra kita, kan? Cih. Baiklah, putraku. Biar aku sendiri yang pergi mencarinya. Luar biasa. Tidak salah lagi, ini memang seni ekstrim ungu penembus langit. Tak disangka, teknik ini bisa membuatku melompat dari ranah pengumpulan ki. Dan langsung menembus puncak ranah pondasi dalam sekejap. Dengan tingkat kultivasiku yang sekarang. Bahkan jika aku harus meninggalkan sekte King Xuan, King Yao tidak perlu lagi hidup menderita bersamaku. Kak Fang Yuan, aku harus kembali ke kota Tianxing. Fokuslah berlatih dengan tenang. Setelah kamu berhasil menembus ranah jiwa suci, barulah datang mencariku. Aku berjanji padamu, di kehidupan ini, aku, King Yao, hanya akan menikah denganmu. King Yao. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan ketulusan hatimu. Begitu namaku mengguncang dunia, aku pasti akan datang untuk meminangmu. Hanya berbekal sampah berkultivasi ki dan pondasi sepertimu, masih bermimpi ingin mengguncang dunia. Hei, kenapa jatah batu roh bulan ini belum juga diantarkan ke tuan muda ini? Apa kau sudah bosan hidup di sekte King Kuan? Hah? Han Feng, cari mati kau. Berani-beraninya kau menyerang tuan muda ini. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu selama beberapa tahun ini masih kurang. Han Feng, selama bertahun-tahun ini, kau memanfaatkan kekuasaan keluargamu untuk merebut sumber daya kultivasiku, dan mempermalukanku habis-habisan. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut bersujud meminta maaf. Hahaha. Lelucon macam apa ini? Kau pikir hanya karena berhasil mengalahkan dua anak buahku yang masih di ranah pengumpulan ki, kau bisa menandingiku? Tuan muda ini adalah kultivator ranah fondasi. Murid dalam dari sekte King Xuan. Dengan kemampuan sekecil itu, kau bermimpi ingin membuatku bersujud minta maaf. Ya, cukup dengan kemampuanku ini. Hanya mengandalkanku. Hahaha. Wang Yan, kau cuma beruntung karena berhasil menyerangku diam-diam. Hari ini, aku akan melumpuhkan seluruh tangan dan kakimu. Biar kau sadar seberapa jauh perbedaan di antara kita. Seorang kultivator puncak. Untuk menembus setiap tingkatan ranahnya, sangatlah sulit, bagaikan mendaki ke langit. Aku sudah mengerahkan seluruh sumber daya keluargaku. Menghabiskan waktu selama 6 tahun penuh. Baru bisa bersusah payah menembus ranah fondasi. Kau bagaimana mungkin kau bisa? Sampah. Kau tidak pantas untuk mengetahuinya. Aku ini tuan muda keluarga Han. Jika aku sampai mati, jimat kehidupanku akan hancur berkeping-keping. Ayahku pasti tidak akan pernah mengampunimu. Kejahatanmu sudah tidak terampuni. Tunggu saja ajalmu. Apa? Jangan. Siapa sebenarnya siapa yang berani membunuh putraku? Han Changhai. Arg.
Siapa? Sebenarnya siapa dia? Lapor, tetua. Tempat ini sepertinya adalah kediaman murid pelayan yang bernama Fang Yuan. Ah, apa katamu? Dia yang hanya seorang pelayan sekte luar. Berani-beraninya menyentuh putraku, Han Changhai. Segera sebarkan perintah 7 pembunuhan. Aku akan membuat binatang itu mati mengenaskan tanpa kuburan. Baik, tetua. Inikah tempat kultivasi Putri Li Shen yang dia ceritakan? Ah, Bagaimana bisa ada aura kultivator inti emas di tempat ini? Jangan-jangan sesuatu telah terjadi pada Jing Er. apakah aku benar-benar terlalu keras padanya? Tidak, batu giok tidak akan pernah menjadi permata indah tanpa dia sah. Semua ini demi kebaikannya. Ketua sekte, bukan anak durhaka itu yang kembali tapi nyonya. Fang Shengtian, ayah macam apa kau ini? UR tertimpa musibah, dan kau bahkan tidak mengetahuinya. Anak durhaka seperti dia bisa kena masalah apa? Bahkan jika terjadi sesuatu padanya. Itu karena dia mencari masalah sendiri. Tempat tinggal UR telah hancur, dan sekarang dia menghilang tanpa jejak. Apa? Lebih baik kau segera mengirim orang untuk mencarinya. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Yuaner, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua sekte, saya akan segera menyelidikinya. Ketua sekte, Han Changhai telah mengeluarkan perintah 7 pembunuhan. Dia menawarkan hadiah 100.000 batu roh untuk memburu Tuan Muda Fang Yuan. Tuan Muda telah melarikan diri ke arah kota Yun. Fang Yuan adalah putraku. Han Changhai hanyalah seorang tetua sekte luar. Bagaimana dia berani menyentuhnya? Anda tidak pernah mengumumkan kepada publik bahwa Tuan Muda Fang Yuan adalah putra Anda. Bahkan ujian sekte luar saja dia tidak bisa lulus. Benar-benar tidak berguna. Mulai hari ini, tanpa izin dariku, tidak ada yang boleh membocorkan bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Fang. Kalaupun begitu, saat dia diburu, apa dia tidak tahu caranya pulang ke rumah? Keluarga Han mengirim para ahli untuk memburunya di mana-mana. Kultivasi tuan muda masih sangat rendah. Saya khawatir meskipun ingin kembali, dia tidak akan sanggup. Segera blokade kota Yun. Perintahkan seluruh murid sekte King Xuan untuk mencari Fang Yuan sekuat tenaga. Baik. Lapor, sekte King Xuan telah mengeluarkan perintah King Xuan. Memerintahkan seluruh warga kota Yun untuk mencari tuan muda sekte. Apa? Sekte King Xuan adalah sekte nomor 1 di Zhongzhou. Ketua sekte Fang Santian berada di puncak ranah transformasi dewa. Terakhir kali perintah King Xuan dikeluarkan. Beliau memimpin para elit sekte untuk membantai 100.000 kultivator iblis dari aula jiwa. Jika terjadi sesuatu pada tuan muda sekte di kota Yun, kita akan tamat. Blokade seluruh kota segera. Aku bersamamu sehidup semati. Kau ingin membuat kekacauan di kerajaan silumanku. Itu. Kenapa tiba-tiba kota ini diblokade? Pemimpin sekte King Xuan telah mengeluarkan dekret King Xuan. Jika tuan muda sekte tidak ditemukan, kita semua di kota ini harus mati bersamanya. Itu adalah dewa kematian nomor 1 dari Zhongzhou. Ikut aku ke keluarga Han sekarang juga. Jika terjadi sesuatu pada putraku, Fang Yuan, aku akan membuat seluruh keluarga Han mati bersamanya. Aku sangka, keluarga Han bahkan sampai mengirim kultivator ranah Jindan untuk memburuku. Pantas saja kau bisa membunuh Han Feng. Tak disangka kau memiliki teknik kultivasi yang sehebat ini. Serahkan teknik itu sekarang. Aku akan membiarkan jasadmu tetap utuh. Kau menginginkan teknikku.
Kita lihat dulu apa kau punya kemampuan. Ketua, seluruh orang yang memburu Fang Yuan telah tewas. Hanya Han Nian yang selamat. Apa yang sedang mereka kejar? Bocah haram ini benar-benar pantas mati. Sampaikan perintahku. Segera kumpulkan semua kultivator keluarga Han. Aku ingin mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk segera memburu dan membunuh Fang Yuan. Han Kuang-hai, siapa yang ingin kau buru? Master Sekta. Ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. 韩沧海，追杀王！ Hahaha. Aduh, mohon kebijaksanaannya, Master Sekta. Bahkan jika aku punya keberanian sebesar gunung sekalipun, aku, Han Changhai, juga tidak akan pernah berani memburu Tuan Muda Fang Zheng. Arf. Siapa yang bilang tentang Fang Zheng? Maksudmu? Jangan-jangan keluarga Fang masih punya Tuan Muda yang kedua. Aduh. Kau bahkan sudah mengeluarkan dekret 7 pembunuhan. Masih berani berlagak bodoh di sini. Memangnya kau tidak tahu kalau Fang Yuan itu tuan muda sulung keluarga Fang? Apa? Ketua Sekta. Ini pasti ada kesalahpahaman. Perlu Anda ketahui. Fang Yuan itu hanyalah seorang murid serabutan sekte luar. Sejak kecil dia tidak punya ayah dan ibu. Semua orang bisa menindasnya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi putra Anda, Ketua Sekta? Aku menaruh putraku di sekte luar untuk melatih dirinya. Apa kau punya keberatan? Melatih diri Hamba tidak berani. Hamba sama sekali tidak berani. Mohon ampuni hamba, Ketua Sekta. Tolong beri hamba satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan ini. Hamba akan segera menarik kembali semua kultivator berzirah dingin sekarang juga. Ketua Sekte, kami baru saja menerima kabar. Kultivator tahap akhir ranah inti emas dari keluarga Han Miansheng, telah memojokkan dan memburu tuan muda hingga ke wilayah terlarang tebing pemutus jiwa. Apa? Bagaimana bisa? Tapi kultivasi Yun Er baru mencapai tahap pemurnian Qi. Han Changhai, berani sekali kau, mati kau, hahaha. Wilayah terlarang tebing pemutus jiwa itu sangatlah berbahaya. Bahkan jika seorang kultivator ranah transformasi jiwa masuk ke sana, belum tentu mereka bisa keluar dengan selamat. Aku khawatir tuan muda. Jika dia terluka seujung rambut saja, akan kubantai seluruh keluarga Han NU. Hentikan. Hahaha. Di depan sana adalah tebing pemutus jiwa. Setelah membunuh orang-orang keluarga Han kami, aku ingin lihat kemana lagi kau bisa melarikan diri. Han Miesheng, keluarga Han kalian benar-benar keterlaluan. Hanya keluarga Han NU yang boleh cari masalah. Tapi aku tidak boleh melawan. Dunia ini memang seperti ini. Hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang terlalu lemah. Saat kau membunuh tuan muda keluarga Han kami, seharusnya kau sudah menduga hari ini akan datang. Di usia semuda ini, tanpa adanya latar belakang atau dukungan apapun, kau sudah bisa berkultivasi hingga puncak pembentukan fondasi. Bakatmu memang luar biasa, bagai jenius tiada tara. Tapi sayang sekali, sekarang semuanya sia-sia. Karena kau sudah berani mengusik keluarga Han kami. Takdirmu hanya akan mati tanpa liang kubur. Bocah ingusan, rasakan kematianmu. Ya. Serang. Hahaha. Perbedaan antara pembentukan fondasi dan inti emas, bagaikan jurang pemisah yang tak terlampaui. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Sekarang, cepat serahkan metode kultivasimu. Dan bersumpahlah untuk menjadi budak keluarga Han kami. Dengan begitu, mungkin aku bisa mengampuni nyawa kecilmu ini. Jangan harap. Menerobos di tengah pertempuran hanyalah perjuangan sia-sia sebelum ajal. Hiyaah.
Saya Ibu, aku pergi ke area terlarang untuk mencarikan rumput yang feng untukmu. Ramuan ini bisa membantu memulihkan lukamu. Ibu, ini bunga yang kupetik khusus untuk ibu. Kuharap ibu selalu bahagia setiap hari. Memang hanya Zheng Er yang paling pengertian dan berbakti. Sini, nak, ini kantong wewangian yang sudah ibu siapkan untukmu. Ibu sudah memberikan banyak sekali barang padaku. Simpan saja kantong wewangian ini untuk ibu sendiri. Karena Zheng Er tidak menginginkannya. Ambil saja ini untukmu, Yuer. Terima kasih, ibu. Haha. Ibu, aku sudah berhasil menyerap ki ke dalam tubuh dan memasuki tahap pemurnian ki. Mulai sekarang, akhirnya aku bisa berkultivasi menjadi abadi. Baru saja mencapai tahap pemurnian ki saja, sudah besar kepala. Adikmu bahkan sudah mencapai tahap pembentukan fondasi sejak setengah tahun yang lalu. Kapan kamu baru bisa menyamai setengah saja dari kemampuan Zheng Er? Maafkan aku. Ibu yang salah. Semua salah ibu karena selalu mengabaikanmu. Han Changhai, Ketua Sekte. Berani sekali nyalimu. Sampai berani mengirim kultivator tingkat Jindan untuk membunuh putraku. Apa kamu ingin keluarga Han habis dibantai? Hahaha, Ketua Sekte. Saya benar-benar tidak tahu kalau Fang Yuan adalah putra Anda. Ketua Sekte, mohon ampuni nyawa hamba. Beraninya kamu mencoba membunuh putraku. Bertaubatlah di hadapannya. Du Zhong. Korban yang tewas mungkin bukan tuan muda tertua. Apa? Coba Anda lihat ini. Lu Sheng, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Nyonya, ini adalah lencana murid milik Han Miesheng dari kediaman Han. Pasti dia kultivator dari kediaman Han Miesheng. Tidak mungkin, Ling Er hanya memiliki tingkat kultivasi ki refining lapis 7. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Han Miesheng? Ini. Orang tua ini juga kurang tahu. Tapi rencana ini membuktikan bahwa korban yang tewas pastilah Han Miesheng. Tuan muda mungkin terjatuh dari tebing. Terjatuh dari tebing. Putriku hanya memiliki tingkat kultivasi ki refining. Dia juga tidak punya pusaka untuk melindungi dirinya. Jika jatuh ke tebing pemutus jiwa, bukankah keselamatannya sangat terancam? Tidak bisa. Aku harus mencarinya, Nyonya. Jangan, Meng Zantian. Beraninya kamu menghalangiku. Asal kamu tahu ya, Yun Er itu putraku. Hari ini, hidup pun aku harus melihat orangnya. Mati pun aku harus melihat jasadnya. Kamu sudah memaksa Yuan Er mematahkan tulangnya sendiri dan pergi dari rumah. Sekarang, apa kamu masih ingin menghalangiku untuk mencarinya? Nyonya, Anda salah paham. Di bawah tebing pemutus jiwa itu dipenuhi oleh roh-roh jahat. Tempat itu sangat berbahaya. Jika kau nekat turun begitu saja, bukan saja kau tidak akan bisa menyelamatkan Yun Er, tapi bahkan kau sendiri pun akan ikut celaka. Lalu apa aku harus diam saja dan mengabaikannya? Saat ini, kita bahkan tidak tahu apakah Yun Er masih hidup atau mati. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku tidak turun untuk menyelamatkannya? Istriku, tunggulah di sini dengan tenang. Biar aku sendiri yang turun untuk mencarinya. Demi langit di atas. Semua ini adalah kesalahan kita kepada Yuan Er. Jika Yuan Er bisa kembali pulang dengan selamat, aku rela memberikan segalanya untuk menebus kesalahan padanya. Keluarga Han sialan ini. Untung saja ada jurus ki ungu penembus langit yang melindungi tubuhku, sehingga aku berhasil menyelamatkan nyawaku ini. Arwasa. Mereka melahap jiwa dan basis kultivasi para kultivator. Setidaknya, butuh ranah transformasi dewa untuk bisa melawan mereka. Tidak bisa. Aku harus menghindari mereka.
Luka-lukaku ternyata sudah pulih sepenuhnya. Bahkan basis kultivasiku sepertinya juga meningkat. Mungkinkah jurus Ki Ungu Penembus Langit ini bisa menyerap arwasa untuk kugunakan sendiri? Bukankah itu berarti aku bisa memanfaatkan mereka untuk mengalirkan energiku dan melakukan terobosan? Tempat yang dianggap sebagai zona terlarang oleh orang lain. Bagi diriku, justru adalah ladang harta karun yang luar biasa. Ah, sial, arwasa ini benar-benar sangat mengerikan. Aku pun hampir saja celaka di sini. Aku harus segera menemukan Yun Er. Berkat arwasa ini, tidak hanya luka-lukaku yang pulih sepenuhnya, bahkan basis kultivasiku pun ikut meningkat. Berkultivasi di sini benar-benar membuat kekuatanku maju sangat pesat. Bisa dibilang, ini adalah berkah di balik musibah. Sial, ternyata masih ada kota lain di kota Hehengda. Makhluk jahanam. Rupanya kau ingin mengambil jalan pintas. Ya. Ah. Sial, padahal aku ingin memanfaatkan roh terkutuk itu. Tidak disangka roh terkutuk di sini bahkan bisa berubah wujud menjadi manusia. Aarg. Rekan kultivator, kamu tidak apa-apa. Kamu ini. Sepertinya masih bisa diselamatkan. Beruntung kamu bertemu denganku. Dasar lelaki cabul. Apa yang mau kamu lakukan? Senior, Anda salah paham. Aku hanya ingin mengobati luka Anda saja. Kamu pikir aku akan percaya? Aku tahu kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal yang tidak senonoh padaku. Lukamu belum sembuh. Jangan banyak bergerak dulu. Lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Seluruh tubuh dan tulangmu telah digerogoti oleh roh terkutuk. Menggunakan tenaga dalam sekarang sama saja dengan bunuh diri. Jika saja kekuatan spiritualku tidak habis. Hanya dengan satu tebasan pedang, roh-roh terkutuk itu pasti sudah musnah. Iya, baiklah. Jadi, sekarang bisakah Anda membiarkanku mengobati luka Anda? Jaga tangan dan matamu itu. Begitu aku pulih, aku pasti akan mengebirimu. Iya, baiklah.
Luka luarmu mungkin akan sembuh dalam beberapa hari. Sekarang, aku akan memeriksa meridianmu. Ya. Apa yang kamu lihat? Oh, tidak ada apa-apa. Hawa jahat sudah mulai merasuki jantungmu. Jika dibiarkan begitu saja, Anda bahkan tidak akan bisa keluar dari tebing pemutus jiwa ini. Hawa jahat yang merasuki tubuh akan menumbuhkan pikiran-pikiran sesat. Jika terus begini, Anda akan terbakar oleh hawa nafsu yang membara, dan tubuh Anda akan meledak hingga tewas. Aku merasa sangat panas aku. Ah, SSST. Jangan bergerak. Senior, rasanya kurang pantas memperlakukan penyelamat nyawamu seperti ini. Kau sudah berani menodai tubuhku. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Senior, demi langit dan bumi, aku bersumpah. Awalnya aku hanya ingin membantumu mengeluarkan hawa jahat itu. Semua ini senior sendiri yang memulainya. Lagi pula, senior adalah seorang kultivator tahap kesengsaraan. Kalaupun aku ingin melawan, aku tidak akan sanggup. Jika kau berani membocorkan kejadian hari ini kepada siapapun, ke ujung dunia sekalipun kau lari, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Terima kasih, senior, karena telah mengampuni nyawaku. Aku berjanji akan menjaga rahasia ini rapat-rapat. Aku, Luo Siwei, bukanlah orang yang tidak tahu balas budi. Kau telah menyelamatkanku. Maka aku pun akan memberimu sebuah anugerah. Benda apa ini? Kenapa berat sekali? Benda ini terbuat dari logam awan meteor. Beratnya mencapai 108.000 jin. Ada formasi pelindung yang diukir oleh seorang master untuk menjagamu tetap aman. Begitu kau berhasil menembus tahap transformasi dewa, temui aku di kota Tianxing. Aku akan memberikan anugerah yang lebih besar lagi untukmu. Sepertinya aku masih terlalu lemah. Aku harus segera fokus berkultivasi. Bukankah ini iblis hijau yang dulu? Gampang sekali. Nyonya, Tuan Muda Fang Yuan adalah orang baik yang selalu dilindungi langit. Dia pasti akan baik-baik saja. Semoga saja kita benar-benar berutang terlalu banyak pada Yuan R. Semoga para dewa melindungi. Dewa, lindungilah. Tuan Muda Sulung Fang, jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk padamu. Seluruh klan Han kami sangat bergantung padanya. Ketua sekte sudah kembali. Apakah Anda sudah menemukan Yuan R? Hanya menemukan ini. Sepertinya dia telah ditelan oleh jiwa jahat. Hingga jasadnya pun tidak tersisa. Apa, Nyonya? Yuan R-ku. Yuan R-ku yang malang. Pada akhirnya, ini salahku karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Ini semua karena paksaan dari keluarga Han. Sampai Yuan R nekat melompat dari tebing. Han Changhai. Kembalikan putraku. Ini semua karena paksaan dari keluarga Han. Sampai Yuan R nekat melompat dari tebing. Ketua sekte Han Changhai. Kembalikan putraku. Ketua sekte, mengenai anak saya ketua sekte. Dengarkan penjelasan saya. Kalau saja Fang Yuan tidak membunuh putraku, Han Feng, kami tidak akan mengeluarkan perintah pembunuhan. Untuk memburunya.
Kau bicara omong kosong. Yuan Er itu anak yang lemah lembut sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tega membunuh? Heh. Mohon kebijaksanaan dari ketua sekte yang agung. Setiap ucapan bawahan ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kak, kalau Anda tidak percaya. Silakan lihat ini. Ah. Ini tidak mungkin. Barang peninggalannya ada di sini. Apa yang terjadi? Ketua sekte, bawahan ini telah menyelidikinya. Ternyata, Tuan Muda Fang Yuan tidak tahan lagi ditindas oleh Han Feng, hingga dia terpaksa membunuhnya dalam kemarahan. Apa? Tuan muda tertua dari keluarga Fang yang agung. Ternyata selama ini ditindas oleh keluarga Han yang remeh. Hahaha, Tetua Li. Di saat yang sangat krusial ini, Anda tidak boleh asal menuduh orang. Diam. Buktinya ada di sini. Pil ini. Dari mana kau mendapatkan benda terkutuk seperti ini? Saya menemukannya saat menggeledah kediaman Han Feng. Di atasnya bahkan masih ada bekas darah Tuan Muda. Kakao. Arg. Serahkan buah suanling itu, atau kau ingin mati. Buah suanling ini aku cari untuk ibuku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepadamu. Pelayan rendahan sepertimu berani menentangku. Ayahku adalah seorang tetua. Memangnya orang tuamu itu siapa? Hah? Apa? Nyonya. Ini saat Yuan Er pergi mencari buah suanling untukmu. Ibu, hari itu aku mendengar ayah berkata kalau ibu akan menerobos ke tahap akhir ranah transformasi jiwa. Aku sengaja pergi ke area terlarang untuk mencari buah suanling ini. Kuharap buah ini bisa membantu ibu menerobos. Tidak perlu. Aku sudah berhasil menerobos. Hanya sebutir buah suanling kecil begini. Sekte Kingswan kita punya banyak sekali. Kamu malah membuat dirimu sekacau ini hanya demi barang itu. Di mana wibawamu sebagai seorang tuan muda? Benar-benar tidak berguna. Malam ini kamu dilarang makan. Renungkan kesalahanmu baik-baik. Yuan Er, yang paling penting bagimu sekarang adalah fokus berkultivasi. Jangan memikirkan hal lain yang tidak berguna. Nyonya, nanti berikan buah suanling ini kepada Seng Er. Benda ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku salah. Seandainya saja aku lebih memedulikannya. Dia tidak akan mati. Yuan benar. Aku memang tidak pantas menjadi seorang ayah. Kita terlalu pilih kasih. Selama bertahun-tahun ini, Yuan selalu berkorban dalam diam untuk kita. Tapi yang kita berikan kepadanya hanyalah kritikan dan cacian. Kalau saja kita tahu semua ini lebih awal. Kalau saja kita bisa lebih perhatian pada Yuan Er, dia tidak akan berakhir seperti ini. Han Changhai. Kamu telah mencelakai putraku, kematianmu 10.000 kali pun takkan cukup untuk menebusnya. Kamu harus mati bersamanya. Umumkan ke seluruh sekte, silsilah keluarga Han. Jangan sisakan satupun. Baik. Tebing pemutus jiwa ini benar-benar tempat yang bagus. Hanya dalam waktu 3 bulan singkat. Aku bahkan telah menguasai kitab Tongtian belakangan ini. Dan sudah setengah jalan menuju kesempurnaan. Metode latihan pembuatan pil yang tercatat dalam teknik kultivasi juga telah aku kuasai sepenuhnya. Ini dibuat dari besi awan surgawi. Beratnya mencapai 108.000 jin. Ada formasi pelindung yang diukir oleh sang ahli untuk melindungimu. Setelah kamu menerobos ke ranah transformasi dewa, datanglah ke kota Tianxing untuk mencariku. Aku akan memberikanmu sebuah peluang besar. Kak Fang Yuan, aku harus kembali ke kota Tianxing sekarang. Kultivasilah dengan tenang. Setelah kamu menerobos ke ranah Yuanying, temui aku lagi. Aku berjanji padamu. Di kehidupan ini, aku hanya akan menikah denganmu. Sudah waktunya pergi ke kota Tianxing.
Seandainya saja aku lebih memperhatikan Yuan Er. Mungkin Yuan Er tidak akan mengalami hal ini. Nyonya, Anda sudah 7 hari tidak memejamkan mata. Pergilah istirahat dulu. Setelah menerima lencana ini, aku resmi menjadi bagian dari keluarga Fang. Ayah, ibu, tenang saja. Anakmu pasti akan berusaha berkali-kali lipat lebih keras. Dan tidak akan membiarkan nama baik keluarga Fang tercoreng. Ayah. Kakak seperguruan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Gawat, sesuatu terjadi pada Tuan Muda Fang Zheng. Apa? Cepat bawa kami ke sana. Tulang supremasi sialan ini. Feng Yuan bajingan. Mati pun tidak masalah. Lemparkan. NR. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ayah, ibu. Aku tidak apa-apa. Tulang supremasi sedang menolak tubuh Zheng Er. Jika terus begini, kultivasi Zheng Er terancam hancur sepenuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pergi ke kota Tianxing. Di sanalah kota nomor 1 dari 3000 benua berada. Tempat berkumpulnya para ahli alkimia terbaik. Kita pasti bisa menemukan pil obat untuk menyembuhkan Zheng Er. Li Sheng, cepat pergi. Siapkan formasi teleportasi. Baik. Kota Tianxing memang layak mendapat perlindungan dari sekte abadi. Kota ini benar-benar sangat makmur. Jika dibandingkan dengan sekte Qingxuan, perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Batu roh yang kubawa sudah tidak banyak lagi. Kalau aku ingin mencari Qing Yao, aku tidak bisa bergerak tanpa adanya batu roh. Aku harus cari cara untuk mendapatkan batu roh. Bung, sedang lihat apa di sini? Kau orang luar ya? Ini adalah kompetisi alkimia yang diadakan oleh Pavilion Wanbao. Siapapun boleh berpartisipasi. Pemenangnya nanti tidak hanya mendapat kualifikasi untuk mengikuti turnamen akbar sekte abadi, tapi juga mendapat hadiah hingga 500.000 batu roh. 100.000. Pavilion Wanbao ini memang benar-benar kaya raya. Walaupun aku telah mempelajari teknik energi ungu, metode pembuatan pil tingkat tinggi dalam seni menelan surga, tapi sayangnya, tidak ada tanaman herbal di tebing pemutus jiwa. Jadi aku tidak bisa mempraktikannya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Selamat datang, Tuan. Apakah ada pil obat atau senjata pusaka yang sedang Anda cari? Kami adalah serikat dagang terbesar di kota Tianxing. Pavilion Wanbao menyediakan segala macam barang. Apapun yang Anda cari, pasti ada. Asalkan Anda memiliki batu roh. Bahan pusaka langka apapun bisa Anda beli. Aku kesini bukan untuk berbelanja. Kalau tidak mau beli apa-apa, lalu untuk apa kau datang? Aku datang untuk mengikuti kompetisi alkimia. Cuma orang seperti kau. Memangnya kenapa tidak boleh? Kompetisi alkimia di Pavilion Wanbao kami hanya diikuti oleh para master alkimia hebat. Membuat pil berharga tingkat 6 pun sangat mudah bagi mereka. Sedangkan kau hanyalah seorang kultivator liar yang miskin. Aku khawatir kau bahkan tidak paham dasar-dasar teknik pemurnian pil. Tapi masih berhayal ingin bersaing di panggung yang sama dengan para master alkimia. Turnamen alkimia ini terbuka untuk siapa saja. Atas dasar apa kau melarangku ikut? Jika ingin mengikuti turnamen alkimia, paling tidak kau harus menguasai api alkimia, kan? Kau hanya seorang kultivator mandiri. Bahkan tidak punya warisan ajaran leluhur. Dari mana kau bisa mendapatkan api alkimia? Bahkan jika kau dibiarkan ikut turnamen alkimia ini, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Lalu bagaimana kau tahu aku tidak punya api alkimia? Oh. Petir ungu Hongmeng. Ini petir ungu Hongmeng.
Ini ternyata adalah api ungu Hongmeng, api yang menduduki peringkat pertama dalam daftar api alkimia. Api ini telah menghilang selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa muncul di sini? Hadirin sekalian, jangan biarkan diri kalian tertipu olehnya. Sinting. Aku adalah Raja Pil, Xiao Yan. Tak disangka dia juga muncul di turnamen alkimia. Mengapa Raja Pil berkata demikian? HMPH. Dalam sejarah, mereka yang mampu mengendalikan api ungu Hongmeng. Salah satunya adalah Patriark Hongmeng yang menciptakan dunia ini. Dan yang lainnya adalah Kaisar Agung Ziwei yang menguasai seluruh alam semesta. Keduanya adalah sosok setara orang suci. Sementara dia hanyalah seorang kultivator mandiri kelas bawah. Bagaimana mungkin bisa mengendalikan api alkimia sekuat itu? Namun, Master Xiao Yan, api alkimia yang dikuasai bocah ini, baik wujud maupun auranya yang menekan, sama sekali tidak berbeda dengan yang ada dalam legenda. Jika yang ada di tangannya bukan api ungu Hongmeng, lalu apa lagi? Sungguh bocah yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Di dalam kitab kuno sudah lama tercatat. Ada api bernama api iblis roh ungu. Di dalam kitab kuno itu sudah lama tercatat. Ia disebut sebagai api iblis roh ungu. Warnanya ungu kebiruan. Kekuatannya tampak dahsyat, tapi pada akhirnya hanyalah api alkimia kelas rendah belaka. HMPH, jadi maksud Raja Pil adalah, api ungu ini hanyalah api iblis violet peringkat terbawah. Kan, apa ku bilang? Api pil legendaris itu. Mana mungkin ada di tangan seorang kultivator biasa. Ternyata dia cuma pura-pura hebat saja. Hahaha. Sampah seperti dia berani-beraninya ikut turnamen alkemis. Ini benar-benar penghinaan bagi kami semua. Berani sekali. Kau berani membawa api pil tingkat rendah tidak berguna itu untuk menipu kami semua. Orang seperti kamu masih bermimpi ingin ikut turnamen alkemis. Pengawal, usir dia dari sini. Apa kau begitu yakin kalau apiku ini bukan asap ungu primordial? Master Xiao Yan adalah master alkemis tingkat 7 yang sangat terkenal. Mana mungkin ucapan beliau salah? Hanya karena tingkat 7 saja, kalian sudah begitu memujanya. Lalu, bagaimana jika aku katakan, kalau pil tingkat 7 ini bagiku hanyalah mainan anak-anak? Kalian mau bilang apa? HM. Bocah sombong, menjadi alkemis itu bukan cuma modal omong kosong. Kau berani bicara besar di sini. Itu artinya kau sama sekali tidak menghormatiku. Kuharap kau segera berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, jangan salahkan aku yang tua ini jika harus menindas yang muda. Bukankah Anda sendiri yang bilang, kalau memurnikan pil itu bukan cuma modal omong kosong? Bagaimana kalau kita bertanding saja? Hahaha, siapa takut? Tapi, kalau kau kalah, kau harus berlutut dan memanggilku kakek. Karena kau begitu ingin menjadi cucuku, maka aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Hahaha. Bocah kurang ajar. Karena kau begitu keras kepala dan keras hati, maka hari ini aku akan memperlihatkan kepadamu kehebatan seorang alkemis tingkat 7. Beruntung sekali hari ini kita bisa melihat Master Xiao Yan memurnikan pil. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Setelah hari ini, Master Xiao Yan pasti akan menjadi momok menakutkan bagi bocah itu. Jalan alkemianya pasti akan hancur dan tidak akan pernah berkembang lagi. HM. Ini adalah api hati teratai hijau, peringkat 19 di daftar api alkimia. Akhirnya hari ini aku bisa melihatnya langsung. Memang pantas menyandang nama besarnya. Lihat bocah itu, kenapa dia belum mulai juga? Sepertinya nyali bocah itu sudah ciut karena ketakutan setengah mati oleh Master Xiao Ye. Jangan-jangan dia sama sekali tidak tahu cara memurnikan pil. Dia hanya datang ke sini untuk mencari sensasi saja. Bocah, tadi aku dengar kamu bicara besar sekali. Kupikir kamu punya kemampuan hebat. Ternyata hanya gertak sambal belaka. Hahaha. Hahaha. Pil api dewa tingkat 7. Lihat itu. Inilah bukti kemampuan luar biasa dari seorang alkemis tingkat 7. Di seluruh kota Tianjing. Hanya aku, orang tua ini, yang sanggup memurnikan pil api dewa dengan kualitas luar biasa seperti ini. Hahaha. Bocah, cepatlah berlutut dan panggil aku kakek. Kupikir sebagai Raja Pil kamu punya kemampuan hebat.
Ternyata hanya segini saja kemampuanmu. HM. Biar kuperlihatkan padamu apa yang sebenarnya disebut dengan pil api dewa. HMPH. Apakah ini benar-benar tekanan energi dari pil pusaka tingkat 9? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, aku memang Hongwuji. Apa hebatnya pil pusaka tingkat 9 belaka? Tunggu dulu. Aku yakin kamu pasti menggunakan sihir hitam. Baru bisa memurnikan pil pusaka tingkat 9 ini. Apa kamu mau berbuat curang di hadapan banyak orang seperti ini? Aku merasa ada yang tidak beres dengan pil tingkat 9-mu ini. Licik sekali. Dan mengacaukan konferensi alkimia ini. Aku akan segera menangkapmu dan menyerahkanmu kepada ketua pavilion Wanbao untuk dihukum. Kau kurang ajar. Bos. Berani-beraninya membuat kekacauan di konferensi alkimia pavilion Wanbao-ku. Apa kalian sama sekali tidak menghargai aku, Qian Hongbao? Salam, ketua pavilion. Aku sudah melihat seluruh pertandingan tadi. Teman muda ini, berbekal kemampuannya sendiri, berhasil memurnikan pil tingkat 9, dan menjadi pemenang pertama dalam turnamen alkimia kali ini. Bahkan, dia adalah tamu kehormatan bagi saya, Qian Hongbao. Mengapa ada yang keberatan? Kesediaan Anda untuk menghadiri turnamen alkimia kali ini, teman muda, benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi pavilion Wanbao kami. Saya sudah menyiapkan teh dan camilan, dan berharap teman muda bersedia ikut ke ruang pribadi untuk berbincang-bincang. Tenang saja, teman muda. Saya sudah tahu tentang taruhan antara Anda dan Xiaoyan. Saya pasti akan mengumpulkan kembali pil-pil itu, tidak kurang 1 butir pun, dan mengembalikannya semuanya kepada Anda. Terima kasih banyak, Master Pavilion. Hahaha. Kabar tentang Master yang berhasil memurnikan pil tingkat 9 sudah tersebar ke seluruh kota Tianxing. Sepertinya tidak lama lagi, orang-orang yang datang berkunjung akan merobohkan ambang pintu pavilion Wanbao kami saking banyaknya. Master Pavilion Qian, silakan katakan saja langsung. Tidak usah sesungkan ini, karena teman muda sudah berkata begitu. Maka saya akan langsung ke intinya saja. Saya ingin mengundang Master menjadi tetua tamu pavilion Wanbao kami, dan memurnikan pil obat khusus untuk kami. Mengenai keuntungannya, saya bersedia membagikan 70% untuk Anda. Baik. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Zheng Er, Ibu sudah menekan kekuatan Zizun Bao milikmu dengan metode rahasia. Hanya pil Dahuantian yang bisa menyembuhkanmu secara total, dan menghilangkan semua efek sampingnya untuk selamanya. Namun, pil Dahuantian sangatlah langka di dunia ini. Hanya alkemis tingkat 9 yang bisa memurnikannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyonya, jangan khawatir. Aku sudah mencari tahu informasi. Belakangan ini, ada seorang alkemis tingkat 9 yang sedang menetap di pavilion alkimia. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, Zheng Er pasti bisa sembuh total tanpa ada masalah lagi. Kalau begitu, mari kita segera pergi ke sana. Zheng Er, kudengar alkemis itu memiliki watak yang eksentrik dan sulit ditebak. Jadi nanti kita harus benar-benar menjaga ucapan dan tindakan kita. Jangan sampai kau menyinggung master itu. Baik, ayah. Anakmu mengerti. Selamat datang di pavilion Wanbao. Silakan masuk, tuan-tuan. Silakan. Hahaha. Master Fang Yuan. Sejak Anda bersedia memimpin pavilion Wanbao, selama masa ini, orang-orang yang datang mencari pil obat benar-benar tidak ada habisnya. Hanya dalam beberapa hari saja, pendapatan kita sudah melebihi pendapatan pavilion Wanbao dalam setahun penuh. Semua ini berkat bantuan Anda, Master. Ini hanya saling menguntungkan saja. Ketua pavilion, di luar ada seseorang yang mengaku sebagai pemimpin sekte King Xuan. Dia ingin menghadap Master Fang. Bukankah sudah kubilang? Usir saja orang-orang tidak penting itu langsung. Tunggu dulu, Ketua Qian. Aku ingin menemui mereka. Tapi, sekte kecil seperti sekte King Xuan itu. Jika menemui mereka, bukankah itu hanya akan menurunkan martabat kita? Aku memiliki sedikit dendam masa lalu dengan mereka. Aku juga penasaran apa tujuan mereka mencariku. Suruh mereka masuk. Baik. Saya, Fang Zhantian, memberi hormat kepada Master. Cepat katakan apa urusanmu. Waktu Master sangat berharga. Fondasi kultivasi anak saya, Fang Zheng, telah rusak. Proses penggabungan tulang tertingginya mengalami penolakan. Dan sekarang nyawanya sedang terancam.
Saya mohon Master bersedia memurnikan pil pembalik surga agung tingkat 9 untuknya. Memangnya siapa kalian ini? Sampai berani meminta Master memurnikan pil untuk kalian. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Master. Anak saya, Fang Zheng, baru berusia 20 tahun namun sudah menembus ranah Yuanying. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Saat ini, kompetisi besar Sekte Abadi Kota Tianxing sudah di depan mata. Anak saya pasti bisa merebut posisi juara pertama. Dan masuk ke Sekte Abadi. Jika saat ini kami bisa mendapatkan bantuan dari Master, tentu ini akan menjalin hubungan baik di antara kita. Asalkan Master bersedia memurnikan pil obat untukku. Sekte Kingshuan kami bersedia memenuhi apapun permintaan Master. Kalau begitu aku ingin kalian mati. Apakah kalian juga akan menyetujuinya? Apakah itu benar-benar kamu? Ah, istriku. Lancang sekali. Maaf, saya telah kehilangan sopan santun. Saya tidak berniat menyinggung Master. Hanya saja suara Master sangat mirip dengan putra saya, Fang Yuan. Putra saya baru saja mengalami kecelakaan belum lama ini. Istri saya jatuh sakit karena terlalu merindukannya. Saya harap Master sudi memaafkannya. Master Fang Yuan adalah apoteker nomor 1 di kota Tianxing. Bagaimana mungkin dia adalah putramu, Ibu? Ibu pasti terlalu merindukan kakak. Makanya ibu sampai salah dengar. Seorang apoteker tingkat 9 setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi alam transformasi dewa. Bagaimana mungkin itu kakak? Benar, istriku. Yuan Er sudah tewas di tebing patah jiwa. Kita harus menerima kenyataan ini. Sekarang, Zheng Er, yang memiliki tulang tertinggi milik Yuan Er di tubuhnya, adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Fang kita. Tak disangka, tulang tertinggiku pada akhirnya malah menguntungkan. Fang Zheng. Tulang tertinggi ini terbentuk secara alami sejak lahir. Dan kekuatannya sangat luar biasa mendominasi. Putra kalian yang tidak berguna itu merebut tulang tertinggi milik orang lain. Tapi dia sendiri tidak sanggup menekannya. Lalu, siapa yang mau kalian salahkan? Ayah, ibu, bagaimanapun juga, aku tidak seharusnya mengambil tulang tertinggi milik kakak. Kalian jangan pedulikan aku lagi. Zheng Er, kami pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Kami tidak sanggup kehilangan dirimu lagi. Apa yang Master katakan memang benar. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Putraku, Fang Zheng, sekarang adalah satu-satunya putra di keluarga kami. Dan dia juga calon pemimpin Sekte Kingshuan di masa depan. Keberadaannya tidak boleh diabaikan. Saya mohon Master sudi mengulurkan tangan untuk membantu. Saya mohon Master bersedia memurnikan pil obat untuk putra saya. Kami mohon bantuan Master. Kak, pil Huitian itu sangat penting bagiku. Kuharap Master sudi mengabulkannya. Kalian benar-benar sangat tertarik pada Fang Zheng. Fang Yuan, kau belum mati. Sepertinya kau sangat kecewa melihatku tidak mati. Bagaimana mungkin? Melihat kakak masih hidup. Aku tentu saja gembira bukan main. Apakah ini benar-benar kamu, Yao Her? Nyonya. Putriku. Apa maksudmu? Pulanglah. Aku sudah lama tidak memiliki hubungan apapun dengan kalian. Kau menyuruhku pulang ke rumah yang mana? Fang Yuan, kau telah menipu sekte. Aku tidak berniat mempermasalahkannya lagi denganmu. Tapi sekarang, adikmu harus mengikuti kompetisi akbar sekte dewa 3 hari lagi. Jika kau tahu mana yang penting, maka segera buatkan pil obat untuk menyembuhkan adikmu. Pil obatku, dia bahkan tidak pantas mendapatkannya. Master Pavilion Xian, segera mundur. Anak durhaka. Berani-beraninya kau menentang perintah ayahmu. Hari ini aku pasti akan membawamu kembali ke Sekte Kingshuan untuk merenungkan kesalahanmu. Master Fang Yuan adalah ketua tamu di Pavilion Wanbao kami. Sekte Kingshuan kecilmu ini berani bertindak lancang. Sekte Kingshuan dilarang keras menginjakan kaki di Pavilion Wanbao untuk selamanya. Bunuh mereka. Anak durhaka ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai orang tuanya. Ayah, jangan marah lagi. Mungkin kakak punya alasan tersendiri yang sulit dikatakan. Jadi, jangan salahkan kakak lagi. Bahkan jika aku tidak bisa mengikuti kompetisi akbar sekte dewa, dan kehilangan seluruh kultivasiku di sisa hidupku, menjadi manusia biasa, aku akan tetap berbakti kepada kalian selamanya. Zheng Er, bahkan tanpa pil Huitian, ayah dan ibu pasti akan mencarikan jalan keluar lain untukmu. Kabarnya, keluarga Jiang dari sekte dewa sedang mengadakan upacara agung sekte dewa untuk Nona Jiang. Untuk mengumpulkan para jenius muda dari 3000 benua. Memilih yang terkuat untuk dijadikan suami.
Jika Zheng Er berhasil merebut posisi pertama dalam kompetisi besar Sekte Abadi, maka dia bisa menikahi putri sulung keluarga Jiang. Saat itu tiba, keluarga Jiang pasti akan membuatkan pil pemulih agung untukmu. Ayah, tapi keadaanku sekarang. Anakku, jangan khawatir. Ayah akan menggunakan esensi darah selama 10 tahun untuk membantumu menekan tulang agung itu. Dengan bakat luar biasa yang kamu miliki, kamu tidak akan tertandingi di 3000 benua ini. Saat itu tiba, kamu pasti akan merebut posisi pertama dalam kompetisi besar Sekte Abadi. Baik, Ayah. Aku tidak akan mengecewakan harapan ayah dan ibu. Terima kasih atas bantuannya, Ketua Pavilion. Master, tidak perlu sungkan. Ini memang sudah menjadi kewajibanku. Tapi baru saja aku mendengar mereka berkata bahwa mereka akan mengikuti kompetisi besar Sekte Abadi 3 hari lagi. Sebenarnya ada apa ya? Keluarga Jiang dari Sekte Abadi ingin memilih dari sekian banyak pemuda berbakat di 3000 benua untuk menyaring yang terkuat dan menjadikannya menantu mereka. Karena itulah mereka mengadakan kompetisi besar Sekte Abadi dan mengundang semua pemuda berbakat dari seluruh penjuru dunia. Putri keluarga Jiang ini benar-benar punya pengaruh yang luar biasa. Ya, hei, peri Jiang Qingyao itu sangatlah cantik jelita. Kecantikannya bahkan bisa meredupkan rembulan dan membuat bunga layu karena malu. Ditambah lagi dia sudah menjadi kultivator ranah Yuanying. Jika bisa menjadi pasangan kultivasi dengan peri Jiang Qingyao, maka siapa katamu nama peri Jiang tadi? Jiang Qingyao. Apakah Master tidak tahu? Kebetulan aku punya lukisan potretnya di sini. Silakan lihat, Master. Ketua Sekte Fang. Kudengar jenius kebanggaan Sekte Qingquan yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun, Fang Zheng, juga akan mengikuti upacara agung Sekte Abadi. Kalau begitu, posisi pertama dalam upacara pasti akan jatuh ke tangan Sekte Qingquan kalian. Benar sekali, siapapun di dunia ini pasti tahu bahwa Anda, Ketua Sekte Fang, memiliki putra yang sangat jenius. Di usia semuda ini, dia sudah berhasil menembus ranah Yuanying. Kemampuan itu benar-benar membuat jenius lainnya merasa tidak ada apa-apanya. Ketua Sekte Wang, jika putra Anda berhasil meraih posisi pertama kali ini dan menjadi menantu Sekte Abadi, kalau begitu, Sekte Qingxuan kalian, bukankah akan langsung melonjak dan menjadi sekte papan atas di 3000 benua? Nanti kalau sudah sukses, jangan lupakan. Kami, ya, tenang saja, semua bisa diatur. Putraku, Zheng Er, sejak awal memang memiliki kultivasi 1 di antara 10.000. Apalagi sekarang dia memiliki tulang agung di tubuhnya. Di bawah langit ini, selain putraku, sepertinya tidak ada yang pantas bersanding dengan Putri Jiang. Ayah, Ibu, tenang saja. Juara pertama dalam turnamen akbar Sekte Dewa kali ini pasti akan aku dapatkan. Aku pasti akan membawa kehormatan bagi Sekte Qingxuan. Bagus, Ibu. Percaya padamu. Ketua Luo dan Peri Jiang Telah tiba. Paras Tetua Luo dan Peri Jiang. Sungguh kecantikan tiada tanding di dunia fana. Ternyata masih ada wanita secantik ini di dunia luar biasa. Andai saja aku bisa menikah dengan Peri Jiang, mati pun aku tidak akan menyesal. Jangan mimpi di siang bolong. Menurutku, di antara para jenius muda, hanya kakak seperguruan Fang Zheng yang pantas bersanding dengan Peri Jiang. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi, bagaikan dewa-dewi. Terima kasih atas ucapan baik kalian semua. Setelah aku merebut posisi pertama dalam turnamen dan menjadi menantu keluarga Jiang, aku pasti akan mengadakan perjamuan besar dan mengundang Anda sekalian yang ada di sini. Cih, orang seperti kamu. Kamu pikir kamu pantas? Siapa orang ini? Siapa dia? Kenapa dia memakai topeng? Kultivator pengembara dari mana ini? Bahkan aturan saja tidak tahu. Apa tempat ini pantas untuk kamu datangi? Pengecut, menunjukkan wajah saja tidak berani. Berani-beraninya mengacaukan upacara Sekte Dewa, cepat enyah dari sini. Dia, Fang Zheng pantas bersanding dengan Jiang Xixi. Dia hanyalah pecundang gila hormat yang tidak berguna. Kenapa orang ini sangat mirip dengan Fang Yuange? Harap tenang. Kompetisi akbar sekte akan segera dimulai. Tahap pertama adalah ujian bakat. Semua peserta, silakan maju bergantian. Letakkan tangan kalian di atas batu bakat. Pilar cahaya setinggi 10 meter adalah tingkat Huang. Setinggi 100 meter adalah tingkat Xuan.
Setinggi 1000 meter adalah tingkat di. Penatua Luo, lalu bagaimana dengan tingkat Tian? Tingkat Tian adalah pilar cahaya setinggi 10.000 meter. Aku sudah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Tapi belum pernah sekalipun melihat ada orang yang bisa mencapainya. Biar aku duluan. Aku dulu. Wah, lihat itu. Wang Lin, 10 meter, terkunci pada bakat tingkat Huang tingkat rendah. Hahaha. Bagus, bakat tingkat Xuan tingkat menengah. Berikutnya, Fang Zheng dari sekte King Xuan. Pilar cahaya 10.000 meter, ternyata itu benar-benar bakat tingkat Tian. Aku dikaruniai 3.000 berkah surga. Tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandingiku. Di kompetisi akbar sekte dewa ini, aku pasti akan merebut tahta juara. Fang Zheng ternyata benar-benar memiliki bakat tingkat Tian. Yang mulia Fang, jenius nomor 1 dari sekte King Xuan. Reputasinya memang bukan sekadar isapan jempol semata. Andai saja sekte kita juga memiliki jenius luar biasa seperti dia. Hahaha. Memang tidak salah lagi, dia adalah putra yang aku, Fang Santian, didik sendiri dengan tanganku. Dia benar-benar membuatku bangga. Hahaha. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu dan ibu. Hari ini, aku pasti akan membawa kejayaan bagi sekte King Xuan. Apa yang ingin dilakukan oleh kultivator kelana itu? Jangan-jangan dia juga mau naik ke panggung untuk menguji bakatnya. Semua orang yang ada di sini berasal dari sekte dan keluarga terpandang. Mana mungkin seorang kultivator kelana rendahan seperti dia bisa membuat kehebohan. Cuma Badu tidak tahu diri yang mencari perhatian saja. Tidak perlu dihiraukan. Kenapa rasanya aku pernah melihat si dewa kematian ini di suatu tempat? Ya. Untuk apa dia berdiri bengong di sana selama itu? Jangan-jangan dia tidak tahu cara mengalirkan energi spiritual untuk mengaktifkan batu bakat. Hahaha. Kalau tidak tahu cara mengaktifkan batu bakat, cepat turun dari sana. Jangan buang-buang waktu semua orang. Tadi gayanya sombong banget. Ternyata cuma tong kosong nyaring bunyinya. Naik panggung cuma buat mempermalukan diri sendiri. Belum tentu siapa yang bakal malu di sini. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. .100.000 meter. Bakat kelas atas tingkat abadi. Apa? Bakat kelas atas tingkat abadi. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Tidak kusangka di 3000 benua ini masih ada jenius sehebat ini. Aku harus pergi melihatnya langsung dengan mataku sendiri. Sekte abadi kita telah berdiri dan berlatih selama hampir 1000 tahun. Tapi belum pernah sekalipun melihat murid dengan bakat tingkat abadi kelas atas. Orang ini mungkin bisa menjadi dewa sejati berikutnya. Jing Yao. Murid dengan bakat tingkat abadi sangat langka bahkan dalam 10.000 tahun. Jika kamu menjadi rekan kultivasinya, itu sama sekali tidak akan merugikanmu. Hidupku hanya milik kakak Fang Yuan. Mati pun aku tetap menjadi miliknya. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain kakak Fang Yuan. Entah pengaruh buruk apa yang diberikan bocah Fang Yuan itu. Sampai-sampai dia bisa memikatmu seperti ini. Tapi perintah ayahmu ini tidak bisa dibantah. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Selain kakak Fang Yuan, aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Tingkat abadi. Mana mungkin? Dia hanyalah seorang kultivator mandiri tanpa nama. Tidak mungkin, aku memiliki bakat tingkat dewa tertinggi. Tidak mungkin ada orang di benua ini yang bakatnya lebih tinggi dariku. Kau tikus pengecut yang tidak berani menunjukkan diri. Kau pasti sudah mencurangi batu penguji bakat itu. Kalau tidak, mana mungkin bisa muncul? Bakat energi abadi seperti itu. Benar sekali. Kalau dia memang sehebat itu, kenapa kita tidak pernah mendengar namanya sama sekali? Pasti ada yang tidak beres. Tetua Lu, mohon selidiki orang ini dengan saksama. Selidiki dia. Kau benar-benar buta. Sampai-sampai tidak bisa mengenali naga sejati. Aku adalah jenius nomor 1 di 3000 benua. Terlebih lagi,
Aku memiliki tulang agung di dalam tubuhku. Di masa depan, aku pasti akan menjadi dewa sejati. Pengecut licik yang menyembunyikan wajahnya sepertimu tidak pantas disebut naga sejati. Kau hanyalah seorang pencuri yang merebut tulang orang lain. Tidak lebih dari seorang bajingan licik. Kau. Apa yang sedang terjadi di sini? Astaga, ya ampun. Ini benar-benar tindakan yang sangat licik. Lancang. Seorang kultivator mandiri rendahan berani-beraninya memfitnah putraku. Apakah menurutmu Sekte King Xuan tidak berani membunuhmu? Pergi. Ugh. Salam, kepala keluarga Jiang. Mengapa di hari kompetisi besar ini begitu bising? Kepala keluarga Jiang, orang ini punya niat buruk. Di hadapan semua orang. Bagaimana mungkin dia menggunakan cara-cara licik untuk berbuat curang? Dan mengacaukan ketertiban sekte. Saya sedang bersiap untuk menangkap orang ini dalam kompetisi besar. Dan menghukumnya dengan berat tanpa ampun. Tingkat surga saja sudah sangat langka. Terlebih lagi tingkat abadi, yang hanya ada 1 di antara 10.000. Benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Lihat saja dia, sudah jelas dia curang. Putraku, Fang Zheng, selalu menjadi yang terbaik di antara para kultivator muda. Bakatnya tidak ada yang bisa menandingi. Jika orang ini benar-benar jenius tingkat abadi, bagaimana mungkin kita tidak pernah mendengarnya? Saya harap kepala keluarga Jiang menyelidikinya dengan jeli. Sungguh konyol. Apa bukti kalian yang menyatakan bahwa aku berbuat curang? Aku yang memiliki tulang agung saja hanya berada di tingkat surga. Bagaimana mungkin kau, seorang kultivator mandiri tanpa nama, bisa memiliki bakat tingkat surga? Kau pikir kau ini siapa? Tanpa tulang agung. Kau bahkan tidak ada apa-apanya dibanding semut. Kau tidak hanya menghina sekte King Xuan kami, tetapi juga mengacaukan ketertiban sekte. Bahkan sama sekali tidak menghargai keluarga Jiang dalam kompetisi besar ini. Tuan Jiang, kami mohon Anda menghukum berat bajingan ini. Hukum berat bajingan ini. Dulu, aku yang tua ini juga hanya berada di tingkat abadi kelas bawah. Terakhir kali tingkat abadi kelas atas muncul adalah Ye Xiao Xiao, 300.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mandiri bisa dibandingkan dengan Kaisar Surgawi Ye? Beraninya kamu memalsukan hal ini, dan menipu kaum abadi. Kau juga telah menyinggung sekte King Xuan kami, serta menghina sekte abadi kami. Keluarga Jiang pasti akan musnah hari ini. Sungguh sebuah mukjizat. Berkat dunia fana yang abadi sepanjang masa. Tanpa pernah ada batasan. Tingkat emas kualitas tertinggi. Sangat layak mendapatkannya. Apa? Tuan Xiang, apakah Anda tidak salah lihat? Dia hanya seorang kultivator mandiri yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia memiliki bakat tingkat abadi? Benar sekali, anakku, Fang Zheng adalah jenius yang dilatih dengan seluruh kekuatan sekte King Xuan. Tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui bakatnya. Kualifikasi sekte abadi ini dinilai oleh batu abadi purba. Batu itu tidak mungkin melakukan kesalahan. Tidak perlu memedulikan hal ini. Biarkan kompetisi terus berlanjut. Hormat saya, kakek. Kompetisi besar ini memang diadakan untuk memilih calon suamimu. Hari ini, ada begitu banyak pemuda jenius di arena. Apakah ada yang menarik perhatianmu? Hanya sekumpulan orang biasa. Tidak ada yang pantas di mataku. Di dunia abadi, hukum rimba sangatlah kejam. Aku memilihkan calon suami untukmu. Juga dengan harapan dia bisa melindungimu menggantikanku di masa depan. Ah, lihatlah pemuda itu, dia sepertinya cukup bagus. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Aku percaya dia bisa melindungiku. Tahap kedua dari kompetisi besar sekte abadi, adu kesaktian. Selanjutnya, silakan maju satu persatu untuk mengambil undian dan menentukan lawan kalian. Pemenang terakhir akan menjadi menantu keluarga Jiang. Jika aku bisa menjadi pasangan kultivasi peri Jiang, aku rela mempertaruhkan segalanya. Hahaha, benar sekali. Dengan ini, kumumkan turnamen besar resmi dimulai. Dengan ini, kumumkan turnamen besar resmi dimulai. Tunggu, Tetua Luo, tidak perlu repot-repot. Anakku, Fang Zheng, memiliki tulang tertinggi di tubuhnya. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah mencapai tahap pertengahan jiwa Naschen. Lebih baik biarkan dia menjadi juara bertahan di arena ini. Dan menyambut tantangan dari semua sekte. Ini tidak sesuai aturan. Anakku, Fang Zheng, memiliki bakat seorang kaisar agung. Dia bersedia menantang siapa saja. Kuharap kepala keluarga Jiang bersedia mengabulkannya. Apa kamu yakin ingin naik ke arena sebagai juara bertahan dan menantang semua orang? Peri Jiang, aku sudah lama mengagumimu. Tentu saja aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Terlebih lagi, aku adalah jenius sekte King Xuan yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Hanya aku yang pantas bersanding denganmu. Posisi pertama dalam pertarungan ini pasti akan kudapatkan.
Hari ini aku berdiri di sini. Kita lihat siapa di antara kalian yang berani maju. Belum juga bertarung. Sudah berani mengeklaim diri sebagai yang nomor 1. Biar aku yang mengujimu. Murid Sekte Qianyuan, Lin Enyu. Mohon petunjuknya. Jangan banyak bicara, cepat serang. Lin Enyu yang berada di peringkat 10 besar daftar surga, ternyata hanya begini saja. Dan kalah semudah ini. Walaupun aku tahu bakat kultivasi Fang Zheng sangat luar biasa, tapi tak kusangka dia bisa mengalahkan Lin Enyu semudah ini. Kalau begitu, bukankah dia tidak akan tertandingi? Anakku, Fang Zheng, ditakdirkan untuk menjadi seorang dewa sejati. Turnamen besar Sekte Dewa kali ini, pasti akan dia menangkan. Dan namanya akan bergema di 3000 benua besar. Hahaha. Satu persatu. Terlalu lambat, kalian semua, maju saja bersama-sama. Kamu terlalu sombong. Memangnya kamu pikir bisa mengalahkan kami semua? Jangan banyak omong. Maju bersama. Hanya trik murahan. Hahaha. Siapa lagi? Kalian semua yang ada di sini. Karena tidak ada yang menantangku. Maka akulah orang nomor 1 dalam duel mantra ini. Kalian semua yang hadir di sini. Hanya aku yang pantas bersanding denganmu. Mulai hari ini, akulah menantu dari keluarga Jiang. Tunggu dulu. Pri Jiang, apa maksudmu? Jika kau ingin menjadi pasangan kultivasiku, kau harus bisa mengalahkanku terlebih dahulu. Pri Jiang, tidak ada aturan seperti itu dalam ketentuan. Jika mengalahkanku saja kau tidak bisa. Lalu atas dasar apa kau ingin menjadi pasangan kultivasiku? Pilihan kakek untuk calon suamiku sangatlah penting. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana mungkin dia bisa melindungiku? Karena kau bersikeras. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Hati-hatilah. Baiklah, Pri Jiang. Karena kau ingin aku membuktikan diriku, maka aku akan membuatmu tunduk dan mengaku kalah. Kak Fang Yuan, aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Pri Jiang, aku akan membuktikan bahwa di dunia ini, hanya aku yang pantas untukmu. Jangan banyak bicara. Ayo, serang. Ternyata itu pedang es misterius yang berada di peringkat kelima dalam daftar pusaka agung. Bahkan Fang Zheng pun sepertinya akan kalah. Putraku juga telah melatih metode rahasia tingkat tinggi, pedang Shenbing. Dia masih punya peluang untuk bertarung, Pri Jiang. Kenapa kau begitu menyombongkan diri? Semua yang ada di sini tidak ada apa-apanya dibanding aku. Dengan bakat dan tingkat kultivasiku, menjadi suamimu sudah lebih dari cukup. Hatiku hanya milik Kak Fang Yuan. Jangan bermimpi di siang bolong. Apa? Majulah. Apa? Pri Jiang, ternyata begitu kuat. Mungkinkah Fang Zheng, yang pernah mengalahkan jenius tiada tanding, juga akan kalah? Ini Fang Yuan. Benar sekali. Satu-satunya orang yang kuyakini sejak awal hanyalah Fang Yuan. Dia hanya seorang pecundang. Memangnya dia pantas? Dia bukan pecundang. Suatu hari nanti, dia akan menjadi orang yang paling bersinar di 3000 benua besar. Dia hanyalah orang yang diusir dari keluarga Fang kami. Tidak lebih dari seekor anjing terlantar. Di bagian mana dia lebih hebat dariku? Percuma bicara banyak. Sehebat apapun dirimu, kau bahkan tidak bisa menandingi seujung kuku Kak Fang Yuan. Hari ini, aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Jangan harap. Kau ditakdirkan menjadi milikku. Oh, Kakak Dewa Sungai, maafkan aku. Aku hanya bisa menikah denganmu di kehidupan selanjutnya.
Seni energi ungu penembus langit. Kak Fang Yuan, kakak-kakak masih hidup. Ya, serahkan sisanya padaku. M. Kau hanyalah di tahap pembentukan fondasi. Sedangkan Fang Zheng sudah mencapai tingkat menengah Yuanying. Jika dia bisa menerobos, aku pun bisa. Tenang saja. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Ya, Kak Fang Yuan, aku percaya padamu. sungguh bajingan tidak tahu diri. Berani-beraninya menghina sekte Kingsuan kami. Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Sekarang kau malah berani mengacaukan rencanaku. Bukankah kau begitu sombong dan ingin menantang semua orang? Sekarang, aku yang akan bertarung denganmu. Apakah kau berani menerimanya? Bahkan menahan satu serangan telapak tanganku pun kau tidak mampu. Sampah tidak berguna sepertimu masih berani menantangku. Aku ini adalah seorang kultivator ranah Yuanying. Membunuh seorang kultivator mandiri sepertimu semudah menginjak seekor semut. Hanya ranah Yuanying saja bisa kuhancurkan dengan tangan kosong. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Mohon ampunlah padaku. Maka aku masih bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, sebentar lagi tidak akan ada yang tersisa dari tubuhmu. Membuatku berlutut. Kau sama sekali belum layak. Bagus. Kalau begitu, akan kukirim kau menemui Raja Neraka. Kakak Ouyang, apakah Yan Er sudah menang? Yan Er memang sudah mendapatkan warisan langsung dari sekte Kingsuan. Ditambah lagi sekarang dia memiliki tulang tertinggi di tubuhnya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa kalah. Hahaha, semut tetaplah semut. Bahkan jika bakatmu lebih tinggi dariku. Bukankah pada akhirnya kau mati juga di tanganku? Siapa bilang aku sudah mati? Sepertinya kau senang terlalu cepat. Mustahil. Dia benar-benar bisa menahan teknik tingkat tinggi sekte Kingsuan. Teknik petir sejati 9 langit. Sebenarnya apa asal-usul kultivator mandiri ini? Dia bahkan bisa bertarung seimbang dengan kepala biara. Hawa ungu membumbung tinggi. Tingkat penyempurnaan agung. Mungkinkah bocah ini yang dibicarakan oleh King Yao? Gadis nakal itu. Dia bahkan memberikan teknik tingkat abadi buatanku kepadanya. Gadis ini punya selera yang bagus. Setelah kompetisi besar ini selesai, aku akan segera menikahkan mereka. Bukankah tadi kau ingin menghancurkanku sampai mati? Kenapa kemampuanmu cuma segini saja? Sombong sekali. Karena kau sangat ingin mati, maka akan kupenuhi keinginanmu. Sialan. Bagaimana mungkin? Sudah puas menyerangku. Sekarang giliranku. Hentikan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang. Mengacaukan kompetisi ini. Kau sendiri yang tidak menginginkannya. Ayah, selamatkan aku. Asalkan kau mau melepaskan Zheng Er. Segala urusan di antara dirimu dan sekte Kingsuan akan dianggap lunas. Tidak hanya itu saja. Semua harta karun pusaka di dalam gudang sekte Kingsuanku. Bebas kau pilih sesukamu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan barang-barang rongsokan dari sekte Kingsuan MU. Kurang ajar. Mati kau, pencuri tak tahu malu. Ya Aa. Aarg. Zheng Er, kamu tidak apa-apa. Zheng Er tulang Supreme MU. Telah direbut olehnya, ayah akan membalaskan dendammu. Hentikan. Fang Zhantian, berani sekali kau melanggar peraturan dan mengacaukan kompetisi besar ini, Tetua Luo. Jelas-jelas dialah yang merebut paksa tulang putraku dan berniat membunuhnya. Kenapa kau melarangku bertindak di atas arena ini? Urusan hidup dan mati tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Ini adalah aturan kompetisi besar. Patriark Shang, biarkan dia maju. Biar saja, aku tidak keberatan jika dia ingin melawanku juga. Bocah nakal, kau telah merebut paksa tulang Supreme putraku. Kau pikir sekte Kingsuan kami bisa ditindas begitu saja? Jika kekuatanku lebih lemah darinya, maka hari ini akulah yang akan terbaring mati di sini. Bagaimanapun juga, kau tidak seharusnya merebut tulang Supreme milik putraku. Cepat serahkan kembali tulang Supreme itu. Tulang Supreme ini sejak awal memang bukan miliknya. Jadi, dari mana datangnya kata mengembalikannya?
Tulang suprim ini sejak dulu selalu menjadi milik keluarga Fangku. Jika kau masih tidak mau menyerahkan tulang suprim itu, jangan salahkan aku jika aku memusnahkan seluruh keluargamu. Baiklah. Aku ingin tahu bagaimana caramu memusnahkan seluruh keluargaku. Apa? Dia adalah pria yang selama ini dicintai oleh King Yao. Bagaimana bisa itu dirimu? Kau begitu terkejut. Putra tidak berguna di matamu ini. Bukan hanya penasihat tetua Wan Bao, dia juga seorang alkemis tingkat 9. Dan sekarang dia bahkan sudah menembus tahap transformasi dewa. Kamu berkali-kali menentangku. Apa kamu sengaja ingin membuat ayahmu ini mati karena marah? Kamu sendiri yang bilang ingin memusnahkan kami. Ayo, lakukan saja. Kau, Yuan Er, kamu itu putra kandung kami. Bagaimana mungkin kami tega menyakitimu? Apa belum cukup sering aku dipukuli olehmu saat di kediaman Fang dulu? Saat kalian memberikan tulang tertinggiku kepada Fang Zheng dulu. Apa kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Yuan Er, ini semua salah ayah dan ibu. Pulanglah bersama kami. Ya, kami pasti akan menebus kesalahan kami padamu. Berhentilah bersandiwara di sini. Wajah munafik kalian ini hanya membuatku merasa muak, Kak. Semua salahku karena meminta mereka memberikan tulang tertinggi itu kepadaku. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah aku. Wajah memelasmu itu malah membuatku semakin muak. Kalian ini bersaudara. Kenapa harus sampai seperti ini? Siapa yang sudi bersaudara dengan seorang kultivator iblis seperti dia? Kalian terus saja mengoceh. Sudah diambang kematian pun masih saja ingin mengelak. Bagus sekali. Pendosa. Kelabang. Tidakkah lebih baik jika kamu tetap mati saja dengan tenang? Kenapa harus kembali? Kamu ingin merampas semua yang menjadi milikku. Fang Yuan, kamulah yang memaksaku melakukan ini. Sheng Er, kamu benar-benar melatih seni iblis darah mayat. Ternyata semua yang dikatakan putriku memang benar. Fang Zheng, sekte King Xuanku memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku bahkan sudah menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Kamu ternyata diam-diam melatih seni iblis. Aku ingin menjadi yang terkuat di antara 3.000 benua. Bahkan jika sekte King Xuan mengerahkan segalanya, tetap tidak akan bisa memberikan apa yang kuinginkan. Murid jenius yang dibesarkan dengan sekuat tenaga oleh sekte King Xuan ternyata adalah seorang kultivator iblis. Ini benar-benar penghinaan besar terhadap guru. Jika masalah ini sampai tersebar luas, reputasi sekte King Xuan pasti akan hancur lebur. Bahkan ketua sekte pun akan ikut hancur namanya. Untuk apa banyak bicara lagi? Kultivator iblis telah muncul ke dunia. Siapapun berhak melenyapkannya. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Bunuh dia. Ah. Hahaha. Klan iblis memang luar biasa. Ilmu iblis memang hebat. Membuat kultivasiku melonjak 2 ranah besar. Hingga mencapai tahap awal ranah Dujie. Sekarang, bahkan jika harus melawan dewa pun aku sanggup meladeninya. Fang Yuan, jika bukan karena kau mendesakku, aku tidak akan mungkin mengungkap fakta bahwa aku melatih ilmu iblis secepat ini. Mati saja kau. Sampah selamanya akan tetap menjadi sampah. Bahkan tanpa kekuatan suprememu, aku masih jauh lebih kuat darimu. Jangan mengira hanya karena mendapat sedikit keberuntungan, kau benar-benar bisa mengalahkanku. Kakak Anwang, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya ranah Dujie saja. Berani-beraninya kau membual di sini. Ajalmu sudah di depan mata, tapi masih saja membohongi diri sendiri. Aku ini kultivator ranah Dujie. Dengan apa kau bisa mengalahkanku? Cahaya redup pun berani bersaing dengan matahari dan bulan. Dia ternyata bertarung sambil mengenakan zirah dalam besi awan ini selama turnamen. Zirah dalam besi awan ini meski memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tapi jika dipakai terus-menerus, itu hanya akan membatasi kultivasinya.
Tapi dia malah terus memakainya. Bagaimana mungkin? Ini kan arena tulang naga. Bagaimana mungkin arena ini bisa rusak? Bahkan serangan berkekuatan penuh dari ahli puncak ranah Huashen sekalipun. Tidak akan bisa merusaknya sedikit pun. Jangan-jangan Fang Yuan ini sudah melampaui ranah Dujie. Tunggu, ada yang aneh. Baju zirah dalam itu. Jika aku tidak salah lihat, itu adalah senjata pusaka tingkat puncak yang terbuat dari besi awan surgawi. Bahkan mungkin itu adalah pusaka dewa. Jadi ini besi awan surgawi yang legendaris itu. Yang hanya seukuran ujung jari saja beratnya sudah mencapai puluhan ribu kati. 1, 2, 3, 81 keping. Kota ini beratnya benar-benar mencapai 108 ribu kati. Konon zirah dalam ini bisa mengunci tingkat kultivasi seseorang. Fang Yuan mengenakannya di tubuhnya. Tapi barusan dia malah bisa mengalahkan Fang Sheng. Sebenarnya setinggi apa tingkat kultivasinya? Ini benar-benar sangat mengerikan. Adikku yang baik, pemanasannya sudah selesai. Apakah kau sudah siap? Hahaha. Jangan pikir kau bisa menang dariku hanya karena sudah melepas zirah dalam itu. Besi awan surgawi. Itu semua cuma sampah. Meskipun seekor semut melepaskan bebannya, dia tetap saja seekor semut. Sungguh tidak tahu diri. Aku rasa latihan ilmu iblis haus darah itu sudah merusak otakmu. Hari ini, saatnya membasmi iblis demi keadilan hahaha. Aku ini kultivator tahap kesengsaraan. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Di bawah tingkat dewa, aku tak terkalahkan. Jika kau memang ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Ah. Ah ah ah. Siapa yang menang? Ternyata dia sudah mencapai ranah dewa semu. Aku tidak rela. Kak Fang Yuan, aku sudah tahu kau pasti bisa mengalahkannya. Kinyao, Ma sudah membuatmu khawatir tadi. Mulai sekarang, aku sudah punya kekuatan yang cukup untuk melindungimu. Aku mengumumkan bahwa pemenang turnamen besar hari ini adalah Fang Yuan. Mengingat jasamu dalam membasmi iblis. Sebagai hadiah, kuberikan pusaka suci tingkat dewa, Kuali Hongmeng. Serta pil suci tingkat dewa, pil pelebur darah ilahi. 3 hari lagi, kami akan menggelar upacara agung kenaikan dewa untukmu. Sekaligus upacara pernikahan agungmu dengan Yao Er. Hahaha. Baiklah, kalian semua boleh bubar. Kudengar dia adalah murid yang dibuang oleh Sekte King Xuan. Sekte King Xuan pasti menyesal setengah mati sekarang. Itu sih salah mereka sendiri, biar tahu rasa. Berani-beraninya mengusir bibit unggul calon dewa seperti dia. Malah dengan bodohnya memelihara seorang kultivator iblis. Mulai sekarang, Sekte King Xuan itu, sepertinya namanya akan tercemar kemana-mana. Mulai sekarang, Sekte King Xuan itu, sepertinya namanya akan tercemar kemana-mana. Ayo pergi, ayo. Yuan R. Yuan R. Ini semua salah ayah dan ibu yang sudah salah menuduhmu. Kami mohon, pulanglah bersama kami, ya. Yuan Er. Kami sebelumnya telah dibutakan oleh bajingan bernama Fang Zheng itu. Kami tahu kami salah. Bisakah kau memaafkan kami? Iya, kan? Mari pulang. Apa kalian sudah lupa? Saat aku berada di kediaman Fang dulu. Bahkan tempat tinggal yang layak pun aku tidak punya. Hiks hiks hiks. Pemimpin sekte. Dampak dari insiden kultivator iblis masih terus meluas. Para murid dan tetua sekte King Xuan semua telah memutuskan untuk pergi meninggalkan sekte. Sekarang, sekte kita sudah menjadi cangkang kosong. Ah, Zentian. Aku salah. Aku benar-benar salah. Sekte King Xuan akan hancur di tanganku. Ah, Pemimpin sekte. Saat saya sedang merapikan barang-barang peninggalan Tuan Muda Sulung, saya juga menemukan sebuah batu perekam. Barang milik 11R. Cepat, aktifkan itu.
Ayah, ibu. Aku tidak tahu apakah kalian sudah melihat ini. Ini adalah hari ulang tahun pertamaku sejak dijemput pulang. Tapi sepertinya kalian sudah melupakannya. Gudang kayu tempat tinggalku di sekte King Xuan rasanya sangat dingin. Aku sangat merindukan masa kecilku dulu. Saat itu, setiap kali aku diganggu, ayah akan langsung membawaku mendatangi mereka untuk membelaku. Saat itu, aku selalu merasa, asalkan ada ayah. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, aku tidak akan takut. Ayah dalam ingatanku adalah sosok pria hebat yang luar biasa. Dihormati oleh puluhan ribu orang. Namun, begitu pulang ke rumah, ayah masih selalu ingat untuk membawakanku makanan enak. Lalu ada ibu juga. Ibu selalu mengajakku ke berbagai tempat yang seru. Dan memberiku perhatian serta kasih sayang yang tulus. Ibu. Aku tidak mau membuat ibu marah lagi. Tapi kemudian kalian pergi berperang ke luar wilayah. Dan meninggalkanku sendirian di rumah. Saat kalian kembali, tiba-tiba sudah ada Fang Zheng di sisi kalian. Sedangkan aku malah menjadi orang luar. Aku sempat berpikir, apa karena aku tidak penurut? Makanya kalian membuangku. Aku akan berubah, aku pasti akan berubah. Tapi, sekarang aku sudah sangat penurut. Kalian tetap saja tidak menginginkanku. Pasti karena aku belum cukup baik. Aku sangat ingin punya kekuatan untuk memutar balik waktu. Agar aku bisa kembali ke rumah kita yang dulu begitu hangat. Ayah, ibu. Aku rindu kalian. Ya ah. Nyonya. Ternyata, Anda salah. Dialah master sekte kami. Ayah. Benarkah? Aku salah. Ketua klan.